Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Stefani Pascal Gunawan dari Universitas Airlangga. Kali ini akan mempresentasikan tentang esai saya yang berjudul Pendekatan One Health untuk pengendalian penyakit leptospirosis pada petani di Yogyakarta. Penyakit adalah suatu hal yang sudah ada sejak kehidupan manusia sejak zaman dulu. Penyakit dikatakan sebagai suatu hal negatif oleh manusia karena sifatnya yang merugikan. Begitu banyaknya penyakit membuat ilmu kedokteran, kesehatan, sains, dan bahkan teknologi juga berkembang untuk mengupayakan pencegahan berbagai penyakit berbahaya. Melalui perkembangan ilmu kesehatan, ada banyak macam untuk klasifikasi untuk penyakit. Salah satunya adalah tropical disease atau penyakit tropis. Penyakit tropis adalah penyakit yang berasal dari wilayah tropis atau subtropis, terjadi karena faktor lingkungan, biologis, dan sosial sehingga mendukung tingginya keragaman patogen, faktor, dan inang. Salah satu contoh penyakit tropis adalah leptospirosis. Leptospirosis adalah salah satu penyakit tropis zoonosis yang berarti penyakitnya ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dari genus Leptospira. Penularan leptospirosis dapat disebabkan oleh kontak langsung kulit yang luka dengan urin atau cairan reproduktif dari hewan yang terinfeksi, lalu bisa dari kontak dengan air atau tanah yang sudah terkontaminasi, dan bisa juga dari meminum atau memakan air atau makanan yang sudah terkontaminasi bakteri Leptospira. Pada hewan, gejala leptospirosis ditunjukkan dengan perilaku tidak mau makan, demam, muntah, depresi, dan ketidakmampuan untuk bereproduksi. Sedangkan pada manusia, gejala saat sudah terjangkit leptospirosis hampir mirip dengan gejala flu biasa. Meskipun memiliki gejala yang terlihat sepele, leptospirosis dapat berakibat fatal. Leptospirosis dapat mengakibatkan gagal ginjal dan masalah pernapasan yang bisa menyebabkan kematian. Indonesia sebagai negara tropis sangat rentan terhadap leptospirosis. Menurut data WHO pada tahun 2019, tercatat ada 920 kasus leptospirosis dengan jumlah kematian mencapai 122 kasus. Kasus-kasus ini merupakan hasil laporan dari 9 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara. Lalu menurut data dari Dinas Kesehatan Yogyakarta, pada tahun 2022 tercatat ada 16 kasus leptospirosis yang terdeteksi di daerah istimewa Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 2 orang mengalami kematian. Sedangkan pada tahun 2023, dari bulan Januari hingga Oktober, sudah ditemukan 22 kasus warga yang terjangkit leptospirosis. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta, warga yang terjangkit leptospirosis umumnya memiliki rumah yang dekat dengan sawah. Mereka banyak beraktivitas mengolah sampah dan jarang memperhatikan genangan air. Untuk mencegah kematian akibat leptospirosis, edukasi yang baik terhadap penyakit ini sangat diperlukan. Masyarakat seringkali kelewatan karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang gejala leptospirosis yang mirip dengan gejala flu biasa. Akibatnya, mereka tidak segera menindaklanjuti gejala tersebut hingga kondisi memburuk dan berakhir dengan kematian. Berbeda dengan kota metropolitan seperti Jakarta, Yogyakarta masih memiliki banyak warga yang bermata pencarian sebagai petani. Warga-warga ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi leptospirosis melalui luka atau abrasi pada kulit yang terkena air atau tanah yang telah terkontaminasi oleh urin hewan. Dalam hal ini, tikus yang telah terjangkit leptospirosis. Sebagai Gen Z, informasi pasti mudah diakses. Gen Z sebagai agent of change dapat memberikan informasi kepada kerabat mereka yang merupakan petani untuk lebih waspada terhadap hama tikus karena tikus merupakan faktor penyebaran penyakit leptospirosis. Gen Z juga dapat melakukan pengabdian masyarakat dan penyuluhan untuk mengurangi populasi tikus dan mengedukasi tentang pentingnya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat kepada petani-petani di Yogyakarta. Tidak hanya terbatas pada petani, Gen Z juga dapat menyebarkan dan mengedukasi sesama Gen Z melalui platform media sosial agar informasi tentang leptospirosis dapat tersebar lebih luas. Pemberian edukasi kepada petani sebagai kelompok yang rentan terkena leptospirosis sangat penting untuk mencegah penyebaran dan mengurangi angka kematian akibat penyakit ini. Namun, tidak hanya terbatas pada pemberian edukasi mengenai penyakit saja, Gen Z sebagai inovator juga dapat memberikan kontribusi terhadap pencegahan penyakit leptospirosis dengan cara membuat alat untuk mencegah masuknya tikus ke dalam sawah
atau dengan membuat alat filtrasi air yang dapat membunuh bakteri Leptospira yang sudah berada pada air maupun tanah sawah. Hal lain yang bisa dilakukan Gen Z adalah menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap kasus leptospirosis pada pemerintah sehingga akan ada gerak nyata dari pemerintah. Dari sana, pemerintah dapat menggabungkan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penyuluhan tentang leptospirosis yang ditujukan kepada para petani di Yogyakarta sehingga dapat dilakukan pencegahan berbasis One Health. Leptospirosis adalah salah satu penyakit tropis yang berbahaya. Meskipun memiliki gejala yang sepele, tapi sebenarnya mematikan. Penyakit ini dapat menular melalui kontak dari kulit yang terluka dengan urin atau cairan reproduktif dari hewan yang terinfeksi, terutama tikus. Gejala leptospirosis sangat mirip dengan gejala flu biasa, sehingga seringkali tidak disadari oleh penderita hingga kondisi memburuk. Indonesia, khususnya Yogyakarta, memiliki banyak petani yang terkena leptospirosis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan leptospirosis yang melibatkan semua pihak, terutama generasi muda atau Gen Z dan pemerintah. Gen Z dapat berperan aktif dalam memberikan informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara menghindari leptospirosis dengan bantuan pemerintah menggunakan konsep One Health. Dengan demikian, diharapkan angka kematian akibat leptospirosis dapat menurun dan kesehatan masyarakat dapat terjaga. Sekianlah presentasi esai saya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.